tahun 2016, 2017 sebelum menjadi ajudan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih loyalitas dia kepada Presiden Prabowo itu tidak diragukan. Jadi firm itu bisa dipastikan loyalitas dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrat, sampai Pangdam Jaya itu firm itu tegak lurus pada Presiden Prabowo Subianto. Berikut penjelasan Tempo mengapa tentara geram selama rezim Jokowi. Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya Adi Makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang yang tidak pernah berada di top tiernya TNI ketika itu. Ya sebenarnya tidak harus Adi Makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi Panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini lingkaran terdekatnya dia dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Ini tentu saya berpikir keras nih Bung, gimana caranya kok Prabowo percaya sama Deddy Suryadi yang banyak beririsan dengan Jokowi sekurang-kurangnya pada saat menjadi ajudan presiden gitu kan, kemudian menjadi danrem di Solo, lalu Kasdam di Ponorogo, Pangdam di Ponorogo. Nah, kalau Prabowo ingin bersih-bersih di TNI, berarti dia melihat loyalitas Deddy ini itu dia hanya loyalitasnya utuh nih Bung sekarang ke Prabowo. Jadi yang kemarin itu hanya sekadar semata-mata karena penugasannya. Artinya Prabowo sudah mengecek lah orang ini kira-kira ya. Orang ini sudah dicek loyalitasnya kemana. Kalau yang tidak loyal terhadap Prabowo, saya kira tidak diberikan tempat seprestis ini. Contohnya kan Widi Prasetyono yang dulu juga menjadi ajudan Presiden Jokowi, itu kan langsung nonjok Bung di Universitas Pertahanan, nggak ada jabatan dan segala macam. Karena dianggap tidak loyal kepada Jokowi ya 100% atau apa begitu ya. Dan kan tentara memang harus loyal Bung. Celakanya atau tidak celakanya memang harus loyal siapapun yang harus memimpin dia. Cuma untuk kondisi politik tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya posisi dia yang dipercaya menjadi Pangdam Jaya saat ini pasti sudah dengan pertimbangan masak gitu ya, karena Prabowo sedang akan melakukan bersih-bersih. Karena ibu kota kita sesungguhnya kan masih di Jakarta bukan di IKN. IKN kan kosong, nggak ada jabatan sama sekali di situ ya, omong-omong doang itu kan. Dan saya kira kalau udah firm itu selama 5 tahun nggak akan pindah kayaknya Prabowo. Iya makanya saya kira juga nggak ada. Nah, jadi saya melihatnya sebagai seorang yang sama-sama dari Sandi Yuda nih Bung, kebetulan. Prabowo kebetulan juga Kopassusnya dia Sandi Yuda. Kopassus kan dibagi 3 ya. Ada Sandi Yuda, ada para komando, ada penanggulangan teror. Nah, Suryadi ini bagian Sandi Yuda sama dengan Prabowo. Jadi kemungkinan kesamaan ilmu. Sandi Yuda itu lebih pada ini ya, taktik gitu-gitu ya, strategi gitu-gitu ya. Intelijen. Dia masuk pada lingkaran terdalam tuh bisa. Misalnya dengan GAM, dia justru dianggap sebagai orang GAM. Di OPM dianggap orang kayak OPM. Dan cerita tentang Sutioso waktu dia masuk ke Timur Timur mungkin ya. Iya. Yang one way ticket gitu.
Iya, jadi memang biasanya kalau dibunuh juga nggak diakui sebagai temannya, nggak kenal kan, kira-kira gitu kan, Bu. Kalau Anda lihat film-film di Etim misalnya kan, kayak gitu-gitu. Nah, saya lihat ini, backgroundnya pernah menjadi komandan grup 2 Sandi Yuda tahun 2016-2017 sebelum menjadi ajudan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih loyalitas dia kepada Presiden Prabowo itu tidak diragukan. Jadi kemarin semata-mata penugasan menjadi ajudan Presiden Jokowi dan juga Kasdam serta Pangdam di Ponorogo kan juga di ujung pemerintahan Jokowi dia menjadi Danjen Kopassus gitu kan. Prabowo kan sudah kalau kita harus melihat di 2024-nya dulu, Bung, dari 2019 maksud saya. Jadi 2019 sampai 2024 kan Prabowo ada di dalam itu di Kementerian Pertahanan ya kan. Tentu dia memantau itu, Bung, memantau. Jadi setelah Dedi selesai menjadi ajudan Presiden Jokowi, jadi Jokowi pada periode pertama ya. Nah, di 2019 sampai sekarang itu dalam pantauan Prabowo Subianto menurut saya. Jadi nggak mungkin nggak dipantau ya? Nggak mungkin nggak dipantau. Posisi dia Menhan kan kira-kira dia juga memantau nih orang di istana siapa aja sih. Nah, dia kan punya ilmu sendiri juga, ilmu Sandi Yuda juga untuk saling memahami itu. Jadi menurut saya Dedi Suryadi ini loyal kepada Prabowo. Kalau nggak mungkin, Bung, dia akan menjadi Pangdam Jaya karena Pangdam Jaya sangat-sangat strategis sekali. Pangdam paling strategis karena dekat dengan istana kan seperti itu. Ya, seperti Kapolda Metro Jaya berarti kan? Ya, kita lihat waktu peristiwa 65 bagaimana Umar Wirahadi Kusuma kan menjadi Pangdam Jaya pada saat itu. Sampai kemudian dia menjadi Panglima Kostrad, Wakasat dan juga Kasat gitu kan. Kalau 98 Safri Samsudin waktu itu ngetop sekali. Iya, ya kira-kira gitu. Jadi posisi yang luar biasa. Nah, selanjutnya juga tapi begini, kan, Bro. Ini dia nggak naik pangkat nih. Artinya cuma geser dari Pangdam di Ponorogo ke Pangdam Jaya. Itu cukup prestisius atau sebenarnya agak sedikit mandek tuh karena pangkatnya nggak naik kan, tetap Maijen kan? Iya, tetap prestisius lah, Bung, karena dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu kan. Gengsinya tentu lebih. Walaupun memang kalau tiba-tiba naik bintang 3 juga itu menghebohkan karena masih terlalu muda. Dia kan lulusan tahun 1996 gitu kan. Jadi 95 aja juga belum ada yang bintang 3. Nah, jadi paling muda kan 94 yang bintang 3. Jadi menurut saya itu sudah dipantau oleh Prabowo Subianto dan dia mendapatkan kepercayaan, berarti loyalitasnya tunggal nih sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada, Bung. Nah, kalau menurut saya dari mulai pimpinan tertinggi TNI ini nggak mungkin berani melawan presiden, menurut saya begitu ya. Jadi itu bisa dipastikan loyalitas dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrad sampai Pangdam Jaya itu itu tegak lurus pada Presiden Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Tapi kalau kita misalnya soal tragedi Kunto ya, Putra Trisutrisno, bagaimana Anda menjelaskan?
setelah dicopot kemudian dikembalikan lagi? Kan sebenarnya begini, Bung, ada rencana validasi organisasi di TNI termasuk di Angkatan Darat. Yang terbaru dimunculkan itu validasi di tingkat Mabes TNI, dihidupkan kembali namanya Komando Pertahanan Udara Nasional yang kemarin sebelumnya pada tahun 2022 diganti menjadi Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas. Nah, sekarang ada lagi, udah dilikuidasi, ternyata ada lagi. Jadi saya membayangkan sekarang akan ada lembaga-lembaga baru, Kotama baru, Komando Utama TNI yang baru, dan mungkin itu untuk posisi bintang 3. Nah, dalam kasus yang terbaru misalnya penempatan Andiawan Martono dari Wakasau menjadi staf khusus Kasau, kalau berhenti di situ saja artinya kan dia dinonjobkan, ya kan? Nah, tapi dia akan ditempatkan, diberikan kepercayaan untuk menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai organisasi baru. Nah, jadi parkir dulu dia. Iya, parkir sementara tinggal peresmian Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini, tinggal peresmian lagi, menunggu peresmian. Kan begitu. Peresmiannya tentu saja biasanya menghadirkan Panglima TNI, bahkan mungkin Presiden, karena tingkatnya nasional ini. Nah, dalam kasus Kunto, memang sejak awal Januari 2025 kan saya bilang kemungkinan Kunto tidak akan lama di posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang itu memang wilayahnya wilayah laut, Natuna. Biasanya memang ditempati perwira tinggi Angkatan Laut bintang 3 perwira tinggi. Nah, jadi saya kira gitu, Kunto tidak akan lama, tapi yang mengejutkan dia dimutasi sebagai staf khusus, berhenti. Tidak ada kemudian akan dinominasikan, akan ditempatkan sebagai panglima apa, seperti kasus yang dialami Marskal Madia Andiawan Martono kan staf khusus Kasau, tapi untuk Panglima Kohanutnas. Jadi itu tidak menjadi pertanyaan orang. Nah, Kunto itu kan baru 4 bulan tiba-tiba menjadi staf khusus Kasat tanpa embel-embel. Ya tentu saja ini menjadi masalah, apalagi publik juga pasti tidak mungkin tidak melibatkan dinamika politik di mana ayahandanya Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno itu sebagai gong penanda tangan terakhir tuntutan purnawirawan prajurit TNI, kan begitu. Jadi tentu dikait-kaitkan, ada asumsi, ada perspektif di dalam politik itu sah-sah aja. Ada analisis seperti itu. Maka kemudian mungkin karena ini sentimennya negatif, ya Presiden juga meminta supaya diubah kembali. Tapi memang ada sisi yang bagus dari Kunto yang mungkin tidak dimiliki oleh perwira tinggi Angkatan Laut lainnya pada saat menjadi Pangkogap Wilan 1. Apa itu? Kunto itu rajin berkunjung, nyaris dia selalu meninggalkan kantornya, mengunjungi satuan-satuan yang berada di bawah ALKI. Ya Sumatera dikunjungi itu semua, ya utara, ya barat, ya sampai Banten begitu kan perbatasannya. Nah ini dia melakukan mendekatkan diri pada satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur, baik AD, AL, AU. Nah, ini kelebihan Kunto, rajin, berbeda barangkali dengan yang sebelumnya sudah keenakan barangkali yang perwira tinggi Angkatan Laut. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran juga bahwa harus
Nah, salah satu kelebihan dari Angkatan Darat itu kan pembinaan teritorialnya, Bung, harus dekat dengan rakyat. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara karena di laut dan di udara mungkin tidak terlalu biasa. Makanya nama jabatan di Angkatan Darat juga misalnya asisten teritorial, Kasat. Tapi di Angkatan Laut asisten potensi maritim. Kalau di Angkatan Udara asisten potensi dirgantara. Padahal itu juga sebenarnya pembinaan wilayah. Nah, saya kira ada kelebihan Kunto dan ada kekurangan Kunto juga, dan ada kekurangan perwira tinggi Angkatan Laut, ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Lebih mengetahui, mengenal tentang kapal-kapal perang, kan begitu, yang ini tidak dimiliki oleh Kunto. Tahu dia, oh nih kalau kapal jenis ini kira-kira seperti apa ukurannya di dalamnya, kekuatannya apa. Ya itu kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dan saling mengisi menurut saya, tanpa mengabaikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Angkatan Laut. Misalnya kalau Pangkogap Wilhan 1 dari Angkatan Laut, dia harus tahu kekuatan kapal perang Cina misalnya, karena yang kita hadapi sesungguhnya adalah Cina, kan begitu. Nah, ini makanya menurut saya kalau situasi sudah normal, kemungkinan Kunto akan dimutasi dari Pangkogap Wilhan 1, tapi nggak boleh nganggur gitu kan. Karena kalau nganggur itu yang rugi kita semua, Bung. Kita membayar mahal seorang menjadi perwira tinggi, tapi kok nganggur gitu kan. Bintang 3 lagi. Bintang 3 kan digaji dari pajak rakyat melalui APBN. Jadi sebenarnya menurut saya nggak boleh. Perwira tinggi itu nggak punya jabatan tuh nggak boleh. Harus ada jabatan. Itu nggak boleh. Kalau ada perwira tinggi nganggur itu berarti salah pimpinannya. Nggak boleh gitu. Nah, jadi saya kira nanti Kunto juga akan digeser, akan ditempatkan kembali perwira tinggi bintang 3 Angkatan Laut di sana, dan Kunto mungkin mendapatkan jabatan-jabatan, apakah itu di lingkungan Angkatan Darat, di lingkungan TNI, atau di lingkungan Kementerian Pertahanan, kita tunggu saja, atau barangkali ditugaskan di luar bidang pertahanan keamanan, kalau ada tugas-tugas khusus dari presiden, ya bisa saja. Itu penjelasan saya, Bung.